Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, kumpulkanlah kiranya kami menjadi umat-Mu berkat Yesus Putra-Mu terkasih, yang telah menghapus dosa-dosa kami demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada hari Sabtu tanggal 9 April dalam masa Prapaskah yang kelima, sebelum kita memasuki Pekan Suci, diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya
Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hari Raya Paskah sudah di depan pintu. Besok kita akan memasuki Minggu Palma sebagai perayaan awal dari Pekan Suci. Selama Pekan Suci, kita diajak untuk merenungkan misteri karya keselamatan Allah yang berpuncak pada kebangkitan Sang Penyelamat. Karya keselamatan Allah tidak terbatalkan oleh dosa manusia. Bahkan lewat nubuat dan niat jahat seorang pemimpin, Allah tetap melaksanakan karya keselamatannya. Itulah yang dialami oleh Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena dengki kepada Yesus yang menarik banyak pengikut, maka Imam Besar Kayafas berkata bahwa Yesus harus mati agar kehadirannya tidak mengacau, dan demi ketertiban pemerintah Roma akan merampas tempat suci mereka serta bangsa mereka. Yesus menjadi korban fitnah dan tuduhan palsu hingga mengantarnya kepada kematian di salib. Namun Allah justru menjadikan pengalaman salib itu sebagai jalan keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup kadang kita juga mengalami keterpurukan, dikhianati, disakiti. Namun kita kurang melihat dan bersyukur bahwa lewat peristiwa tersebut Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan tak jarang memberikan berkat melimpah melampaui keadaan kita sebelum dikhianati atau disakiti. Kita tidak perlu terus mencari siapa yang bersalah. Apa maksud dia mencelakai kita? Bagaimana kita bisa membalas dia? Itu semua hanya membuat kita tidak damai. Apalagi kenyataannya saya bisa melewati semua itu menuju keadaan yang lebih baik. Daripada tenggelam dalam sakit hati dan dendam, lebih baik kita bangkit mensyukuri kasih setia dan rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa Lazarus bangkit dari mati, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, membuat banyak orang menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Namun justru menjadi ancaman bagi para imam dan orang Farisi. Mereka malah takut akan kehilangan pengikut dan juga tentunya akan kehilangan pemasukan finansial yang selama ini menghidupi mereka. Akhirnya mereka bersepakat bulat untuk menghabisi Yesus demi penyelamatan diri mereka sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, konsep keselamatan yang kita miliki seringkali semata-mata hanya demi kepentingan
dan keuntungan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa konsep keselamatan Allah adalah keselamatan bagi seluruh ciptaan dan bagi begitu banyak orang. Jadi, hendaknya kebaikan yang kita bangun dan kita pertaruhkan pun bukanlah kebaikan demi diri kita sendiri saja, namun terutama kebaikan yang mencakup semua orang di sekitar kita. Itulah keselamatan yang dijanjikan kepada Israel dan kepada kita yang sekarang percaya kepada Sang Penyelamat. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan seluruh diri kita untuk merenungkan dan merayakan rangkaian perayaan selama Pekan Suci. Semoga pada akhirnya kita bangkit berjaya bersama dengan Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena kesibukan perayaan selama Pekan Suci dengan segala persiapan-persiapannya, maka renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura selama Pekan Suci itu tidak ada. Kita akan jumpa lagi sesudah hari Minggu Hari Paskah, yaitu hari Senin tanggal 18 April 2022. Selamat pagi, sampai kita jumpa nanti tanggal 18 April yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.